Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa kelas 12 SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk mau belajar. Dengan video pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mudah untuk mempelajari materi-materi yang Bapak berikan. Aku semuanya, pada pertemuan yang pertama Bapak sudah menyampaikan materi tentang kaidah penjajahan. Di dalamnya ada aturan penjumlahan dan ada aturan perkalian. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang notasi faktorial. Materi ini sengaja diberikan agar membantu kalian di dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi permutasi, kombinasi, dan peluang suatu kejadian. Baik anak semuanya, kita awali dengan yang pertama, yaitu kompetensi dasar. Menganalisis aturan penjajahan, di dalamnya ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Yang kedua yaitu tentang indikator pencapaian kompetensi. Ada dua, yang pertama yaitu menentukan hasil X faktorial, yang kedua menyelesaikan persamaan bentuk faktorial. Sedangkan tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat menggunakan notasi faktorial dalam menyelesaikan soal perhitungan. Kita lanjutkan definisi dari faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan asli secara berurutan, dimulai dari bilangan asli terkecil yaitu 1, kemudian dikalikan dengan 2 dan seterusnya sampai terbesarnya yaitu n, atau pula sebaliknya bisa dimulai dari n dan berakhir dengan bilangan asli terkecil yaitu 1. Secara umum, faktorial dilambangkan dengan notasi n tanda komando atau tanda perintah, dibaca n faktorial. Rumus umum dari faktorial, kita ambil n faktorial, bisa dari kecil ke besar, 1, kemudian dikalikan dengan 2, kalikan dengan 3, dan seterusnya dikalikan nanti sebelum n yaitu n-2 dikalikan n-1 dan berakhir dengan n. Di sini kita dapatkan dari bilangan asli terkecil sampai bilangan asli terbesar yaitu n, atau pula bisa dari bilangan yang terbesar dimulai dari n, kemudian yang lebih kecil lagi dikalikan n-1, dikalikan n-2, dikalikan seterusnya, kemudian dikalikan dengan 3, kalikan 2, dan berakhir dikalikan dengan 1. Mudah-mudahan rumus umum ini bisa kalian mengerti dan bisa dijadikan dasar untuk mengerjakan latihan soal berikut. Kita ambil contoh soal yang pertama. Berapa nilai dari 3 faktorial? Kalau dari bilangan asli terkecil, 1 kalikan 2 dikalikan bilangan terbesarnya yaitu 3 sama dengan 6. Atau juga bisa dari bilangan yang terbesar, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ternyata keduanya hasilnya sama. Contoh yang kedua, berapa nilai dari 5 faktorial? Bisa dari bilangan asli terkecil, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, kita kalikan hasilnya 120. Atau bisa juga dari terbesar sampai terkecil, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita kalikan hasilnya sama dengan yang di atas, 120. Sekarang kita ambil contoh soal, kalau tadi n, sekarang a faktorial, dimulai dari bilangan hasil terkecil, 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya, berakhirnya adalah bilangan yang dimaksud yaitu a. Atau pula bisa dari bilangan a menurun dikalikan dengan a-1, dikalikan a-2, dikalikan a-3 dan seterusnya, dan berakhirnya yaitu bilangan asli terkecil yaitu 1. Kemudian kita lanjut dengan contoh yang keempat. Di sini adalah contoh pembagian faktorial. Ada 2 bilangan faktorial. Pembilangnya 1 bilangan faktorial, penyebutnya
satu bilangan faktorial. 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Kita uraikan yang pembilangnya dulu. 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berawal dari terbesar sampai terkecil. Ini 5 faktorial, dimulainya 5, menurun kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Antara pembilang dan penyebut kalian cari. Mudah-mudahan ada unsur yang sama. Ternyata unsur yang sama adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang bawah pun juga sama, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi cukup kita sederhanakan, tidak perlu kita tulis hasilnya dari perkalian pembilang dan hasil perkalian penyebut. Ternyata ada dua unsur yang sama. Kalau dua unsur yang sama dilakukan pembagian hasilnya 1, sehingga sisanya yaitu 7 kali 6, hasilnya 42. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Kita lanjutkan contoh yang kelima. Ini lebih sulit lagi. Pembilangnya 1 bilangan faktorial, penyebutnya 2 bilangan faktorial. Di sini ada 6 faktorial, dikalikan menurun 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan yang penyebutnya di sini 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 2 faktorial 2 kali 1. Sama dengan cara yang keempat, kita cari dua unsur antara pembilang dan penyebut yang hasil perkaliannya sama. Ternyata di sini adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di penyebutnya juga pun sama, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau pembagian unsurnya sama, hasilnya 1. Sehingga sisa untuk pembilangnya 6 kali 5, penyebutnya 2 kali 1. 6 kali 5 30, dibagi 2 kali 1 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Contoh terakhir. Nah, di sini lebih rumit lagi. Ada 2 bilangan faktorial, pembilangnya 1 bilangan faktorial, penyebutnya juga 1 bilangan faktorial. Di sini adalah n faktorial, penyebutnya n kurang 1 faktorial. Di sini ada faktorial. Sehingga n faktorial kita uraikan ke bawah. Di bawah n yaitu n-1, n-2, sehingga kalau dikalikan n kali n-1 kalikan n-2 kalikan n-3 kali bla bla bla, sehingga sebelum 1 di situ ada kali 3 kali 2 kali 1. Untuk n-1 kita kalikan ke bawah juga, di bawah n-1 n-2, di bawah n-2 n-3 dan seterusnya, sehingga kita kalikan n kali n kurangi 1 kali n kurangi 2 kalikan seterusnya, sehingga sebelum 1 di sini ada kali 3 kali 2 kali 1. Kita cari dua unsur yang sama, pembilangnya adalah dimulai dari n-1 sampai 1, penyebutnya juga sama. Sehingga di sini ada dua unsur yang sama, dibagi hasilnya 1, tinggal tersisa sama dengan n. Demikian anak sekalian, ada 6 contoh yang sudah Bapak berikan. Ini sebagai dasar untuk mengerjakan tugas berikutnya yang Bapak berikan, yaitu tugas 2. Di sini ada 5 latihan soal. Mohon untuk dikerjakan, bisa berdiskusi, bisa bersama dengan teman, dan tolong dikerjakan di buku tugas. Kalau sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan di ruang guru di meja Bapak. Demikian anak semuanya materi yang sudah Bapak sampaikan tentang notasi faktorial dari kompetensi dasar, kemudian definisi, contoh soal, dan terakhir adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Sekalian, Bapak akhiri pertemuan video pelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.